2 kali ya, jagoan kamu selalu menang. I know, right? You know that? Ini nggak ada kebetulan ya, The Tickers ya. Super mengejutkan. Padahal ya dari awal gue tuh nggak tahu sama sekali loh. Kayaknya Ini keturunan Cenayang deh. bisa jadi ya. Kita coba lihat telur aku ya. Tapi ya kalau bisa kita lihat ini kan aku tuh nggak kebayang banget sirkuitnya kayak apa, tracknya kayak gimana. Karena tidak seperti balapan di darat yang kita bisa ngelihat jalurnya. Ini kan kagak ada apa-apanya ya. Iya. Setelah aku cari-cari ternyata memang dia itu panjang lapnya, panjang si sirkuitnya itu 2000 meter ya. Bener. Dan itu terdiri dari 30 lap. Ada 2 trek panjang dan 9 belokan. Dan menurut aku pribadi, ini belokannya tuh tajam coy. Iya, bukan belokan yang kayak di jalan-jalan biasa ya. Tikungan tajam. Tikungan tajam. Ya, tapi jangan salah, karena meskipun tikungannya panjang dan sirkuitnya itu panjang, tapi kita bisa ngelihat pemandangan Danau Toba. Iya 360 dong. Iya derajat, sih. bro. Ya ampun, aku masih kebayang sih waktu kemarin aku ada di dalam boatnya tuh emang benar-benar speednya kenceng banget dan kelihatan si alam-alam sekitarnya ya, bukit-bukit kayak gini kan dilihat di belakang kita aja tuh kelihatan kan. Bener. Berarti mereka keren banget ya. Mereka bisa juga fokus, pasti ya, kan dengan balapan ngelihat tracknya sambil ngeliat pemandangan. And anyway, congratulations for the winner. Kita mengucapkan selamat kepada Rusty Wyatt from Sharjah yang udah jadi juara untuk kali ini ya. Yes, debut Lagi. Dan juara keduanya kita punya ada Eric Stark dari Victory Team. Dan juara ketiganya ada Jonas Anderson dari Bindit Vietnam Team. Congratulations. Kita saat ini masih berusaha banget untuk bisa menginterview sang juara. Aduh pengen banget sih kalau bisa lagi aku di driverin lagi sama si Rusty Wyatt. Dia masih pengen lagi jalan-jalan. Oke, aku udah mulai pusing. Oke. Kamu jalan-jalan di situ ya. Aku jalan-jalan sama Rusty Wyatt buat lihat-lihat aja. Jangan dong, aku ikut aja. Kamu ikut aja. Aku tetap ikut. Mau ikut ngobrol? Aku mau ngobrol-ngobrol. Jadi kita foto bareng. Kapan lagi iya foto sama juara pemenang dari F1 Powerboat 2024. Yes, apalagi nih yang salah satu yang termuda ya. Jadi semoga bisa jadi inspirasi buat The Tickers yang masih muda. Let's go then. Without further ado, langsung kita tarik pemenangnya. Let's go. And the excitement is on and on and on. Karena kali ini kita nggak cuma berdua, tapi barengan sama juaranya, bro. Hi, Rusty Wyatt, congratulations for your debut actually on the series, and you're becoming the winner. How do you feel about it? Yeah. Oh, ecstatic. It's you couldn't make a textbook approach like that. It was last minute finish. We were in third. I thought we were finishing third, and you know what? Here we were. We're number 1. Yeah, how can you be in a first position after you in the third position? He's actually overtaking it, right? Yeah, like we're in the so last minute, surprised. he's actually in the first place. How did you do that? Well, you know, the whole race, me, Jonas, and Eric, we were all very tight, 1, 2, 3. So I always kept them in my marks. I was just waiting for them to get the battle going, and hopefully they would make a mistake doing that or slow themselves down. So we were there the whole time, and I was just kind of laid back, running the laps. You know, I knew something was going to happen. All the lap traffic and rough waters, it all plays a major part into it. So the last lap, last corner, it's just a textbook move. You know, I honestly, it was, I didn't expect that to go that way, but what a debut, what a rookie debut. I couldn't be more proud to win my very first race, of course, in Lake Toba, Indonesia. What a place. So you didn't expect it? Well, we give it our all. How about that? This is exactly what you go for, and you know, you're just asking a lot, right? You're asking a lot to go from third to first in the last lap, last corner. Yeah. You know, if you put your self in the right position in the right time, here you are, number 1. Oh, such a message. But did you heard that when you were, you know, like overtaking start, and then all the audience is like shouting at your name? Did you hear that? No, wow, that is so cool. I can't wait to watch the video. I was screaming in the radio. I said, "Did we just win?" I was screaming. I think my voice might be a little bit gone tomorrow, but we'll worry about that next week. Yeah, and the fun fact is actually I'm rooting for him from the very beginning, and now see. Fantastic. And he is the youngest rider, right? That's correct. No, not the youngest. No, Stefan, the other rookie, actually is the youngest. Okay, but do you want to say something to young people? You know what? I think this sport, everybody should take a look at it, and especially now that you have a local race here, we should get down and, you know, there's already talks about getting an Indonesian driver, so who's going to be the first one up?
Oh. Just wait and see. All right, so Okay. once again, thank you very much, Rusty Wyatt. Congratulations once again to be the winner. You deserve it. You deserve it to be the winner of F1 Power Boat this year. Congratulations, man. Ya, dan semoga itu menginspirasi pastinya ya Yes, buat itu dia. para atlet-atlet di sana. Apalagi kita belum punya nih atlet lokal, atlet nasional powerboat Bener ya juga kan? ya. Mudah-mudahan kedepannya sih ada atlet Indonesia juga yang bisa kita wawancara di sini, ya kan? Yes, benar. Alright, so kita bakalan strolling around lagi. Jadi jangan kemana-mana, Tikers. Stay with See us. you. Alright, kalau tadi kita udah ngobrol sama Yes. seorang Rusty Wyatt. Gila, kita bisa dapat kesempatan sama Rusty tuh keren banget Keren sih, The banget, Tickers. Dan aslinya emang baik banget se-humble itu ya. Bener, semua story-story yang mention dia pasti di repost. Jadi mention deh sekarang. Bentar, sama dia apa sama timnya cepet. Sama timnya sih, ya, tapi nggak apa-apa lumayan. Cuman hari ini nggak cuman ada finalnya dari F1 Powerboat aja, Benar. tapi juga ada final dari Aquabike Aquabike Indonesian Championship Championship. 2024. Dan ini akan ada 2 sesi ya. Yang Dua pertama, kategori. ya 2 kategori. Yang pertama ada endurance, yang kedua itu paralel slalom dan Betul. diikutin sama 20 pembalap nasional. Jadi kalau tadi internasional ya kan, yang ini nih justru mau dicari nih bibit-bibit atlet-atlet dari dalam negeri. Supaya apa? Supaya nanti pemenangnya bakal dikirim nih ke Yes. Aquabike World World Championship 2024 ya kan. and 5 and 6 and Yes. 7 dan seterusnya. Jadi Kita akan tahu diimpor bakal- nih. Iyo, Impor. itu dia. Jadi makin penasaran kan. Kira-kira Yes. kali ini siapakah yang akan menjadi juaranya dari Bener. Aquabike Indonesian Championship? Kita Aha. mau tunggu ini bentar lagi nih. Yes, kita lihat ya di belakang udah mulai banyak nih kapal-kapal. Langsung aja kali ya. Kita Boleh lah. nonton aja ya. Let's go. Sorry ada Tickers. Aduh, badan aku sakit-sakit. Kenapa? Soalnya tadi di situ kedorong-dorong Oh orang-orang. gitu, kirain Aduh, yang diangkat-angkat gitu Nggak ceritanya. ada, lo pikir gue lagi konser, nggak ada. Tapi beneran, ini saking antusiasmenya gokil bener. banget. Kita bisa lihat di belakang sana semua orang pada, hai semuanya! Woi, seru banget gak sih? Gila sih, ini ada puluhan ribu orang. Karena Bayang. tiketnya tuh sold out semua. Dengan range harga 200 sampai dengan 500 ribu rupiah ya? Yes, berarti orang-orang tuh Gokil. pada mau loh beli tiket buat nontonin ajang internasional ini ya kan. Kapan lagi diselenggarakan Dan ini Danau baru yang Toba? di dalam. Iya bener. Belum ada yang di pinggir-pinggir Danau Toba situ ya kan. Bener. Dari 8 kabupaten, walaupun sana jauh banget ya. kalau Nggak apa-apa, mungkin nontonnya pakai teropong ya. Iya. Tapi kan kita nggak masalah. Bener. Sama mereka happy, kita juga happy ya kan. Yes, yang Nah, jelas ini pasti bisa terselenggara karena ada orang di belakangnya dong. siapakah mereka? In journey pasti ya, bukan kita. Ya pasti. Kita Kita cuma di gini aja, depannya. bener. Kita di depannya. Tapi kita harus ngucapin terima kasih karena kita Aha. dapat banyak banget akses Yes. untuk sampai bahkan tempat kayak gini yang kosong nggak ada orang sama sekali. Bener. Dan sampai ke beberapa tempat, beberapa titik dan beberapa orang yang bisa kita interview ya. Yes, eksklusif for the Termasuk yang Tickers. satu ini nih. Yap. Kita mau ngobrol-ngobrol sama Ibu Maya Watono Yes. sesaat lagi buat tanya tentang kesiapan dari acara yang seru ini. Ya benar banget. Dan gimana sih sebenarnya upaya-upaya yang udah mereka lakukan ya sehingga bisa berhasil nih sukses acara sebesar ini ya kan. Langsung aja kita ngobrol-ngobrol. Gak usah sama- lama-lama lagi, let's go! Nah ini juga salah satu momen yang tunggu-tunggu banget karena buat ketemu sama beliau, wah udah pasti susah banget. Ha-ha. Ini kita harus nge-booking dari sekitar 2 juta tahun yang lalu Oh lah. my karena- god. Terus kayak ini kayaknya kita cuma bisa berapa detik gitu ya? Enggak Iya, ya, enggak. iya, sumpah Spesial aku buat The deg-degan banget. Tickers. Yoi, tapi hari ini yang biasanya ketemu via Zoom dan selalu berada di mana-mana. Kali ini bisa kita tangkap di sini Bener, dengan latar belakang yang cantik banget dari Danau Toba. Iya, bukan green screen, Bu. Real background. Hari ini kita bakalan ngobrol-ngobrol sama Direktur Pemasaran dan juga Program Pariwisata In Journey, Ibu Maya Watono. Yeay. Bu, apa kabar, Bu? Baik, akhirnya ketemu. Yakin? Yes. Iya, Aku nggak yakin bener. Ibu baik-baik aja karena dari tadi sibuknya ya ampun ya. Tapi emang kelihatannya beneran baik-baik aja dibanding kita yang nggak sibuk-sibuk amat. Kayaknya udah mulai agak-agak lepek ya. Itu pertanyaan pertama. Ibu skincare-nya apa? Kenapa Ibu nggak lepek-lepek? Bener. Nggak ada. Nggak ada. Ini Nggak, aslinya udah oke cantik banget. banget beneran Iya. deh. Tapi beneran aku Fit ketemu. gitu ya. Aku malah pengen tanya vitaminnya.
Akhirnya tuh jadi curhat colongan ya sama Maya ya. Tapi Bu, ini seru banget deh ngelihat acara S1 ini akhirnya digelar untuk kedua kalinya. Yes. Oke, pertanyaannya nih. Apa yang sudah dipersiapkan untuk yang kedua kalinya ini? Ada yang lebih berbedakah, Bu? Harus dong, pasti. Ini kita banyak pembelajaran dari tahun lalu. Mungkin kalau tahun lalu itu kita adakan race di siang hari dan ternyata cuaca di Danau Toba sangat windy di siang hari. Cloudy, windy, dan juga ombaknya itu tinggi sekali sehingga waktu itu sebenarnya banyak yang boat yang tergulir juga dan visibility untuk para riders juga tidak aman. Karena itu kita pindah race-nya cuacanya di pagi hari dan kita bekerja sama dengan BMKG juga. Makanya jadi panas akhirnya. Oh, jadi emang udah diprediksi sama BMKG gitu ya? Iya, dengan BMKG supaya penentuan hari dan weather modification ya, supaya kita cocok cuacanya untuk race di F1 Powerboat di pagi hari. Dan siangnya kita adakan kejuaraan nasional Aquabike Jet Ski, itu road to untuk Aquabike Jet Ski World Championship nanti di November, untuk mencari bibit-bibit atlet nasional untuk kejuaraan Aquabike. Jadi Aquabike ini butuh ombak, kalau jet ski, kalau pagi butuh ketenangan, jadi kita dapat dua-duanya. It's a win-win solution ya. Iya, dan pack banget dalam sehari gitu kan. Terus yang kita ada solo bolon. Nah, itu juga. Bolon yang seru banget. Bener, tadi seru banget sih. Jujur aku suka banget ngeliatnya, Bu. Rame banget soalnya. Terus kayak gitu penggemarnya juga banyak. Jadi begitu mereka kebut-kebutan tuh orang-orang pada wah. Gila, apalagi kita ya tadi ya. Aku tadi tim Samosir atau tim apa tadi banyak banget ya. Serame itu ya. Seru banget sih pastinya. Nah, tadi kan kita lihat masyarakatnya banyak banget ya, Bu. Ini emang apakah targetnya emang naik gitu ya, atau ini di luar ekspektasi nih sebenarnya serame ini? Kita memang pastinya menargetkan improvement dari tahun ke tahun, minimum 10-20%. Jadi kalau tahun lalu kita dalam 2 hari itu 50.000 pengunjung, kita berharap 10-20% meningkat. Jadi sampai ke 60.000 untuk dalam 2 hari ini. Dan juga pastinya UMKM ya, karena pada akhirnya ini kan keinginan kami adalah pemerataan ekonomi ya, terutama di daerah. Jadi kalau lihat UMKM nih sepanjang jalan, lalu bahkan sepanjang danau ini, resto-resto, kafe-kafe, nobar, semua ini kan membanggakan ya, menyenangkan, dan itu memang goal kami juga supaya peningkatan dari UMKM itu. Berarti sebenarnya melibatkan berbagai macam ini juga ya, pariwisata dari dalam sininya juga. Soalnya tadi sempat ngobrol juga sama Bu Maya, katanya restoran-restoran juga sebenarnya kayak diperbolehkan untuk nonton bareng, Bu. Boleh banget. Jadi sepanjang danau ini boleh nobar. Pastinya juga kita berpartner ya, kita kurasi juga sehingga official partner kita make sure safety-nya ya di sepanjang danau. Tapi kita silakan diperbolehkan semua nobar, asik supaya seru. Benar, jadi konsepnya kolaborasi gitu ya, bukan yang eksklusif strict banget. Betul, ya kan. Jangan salah, kolaborasinya juga antar stakeholder nih. Hubungannya seperti apa sih, Bu, dari bidang-bidang yang lainnya gitu ya? Tadi BMKB yang lainnya mungkin ada BMKG juga. Ini lebih dari 20 kementerian lembaga sebenarnya berpartisipasi di event nasional ini. Kami pastinya dari BUMN, lalu dari Kemenparekraf, Kemenko Marves, Kementerian Kesehatan juga. Jadi banyak sekali, saya tidak bisa sebutkan satu persatu, tapi lebih dari 20 kementerian lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, private sector, sponsor, semua kalau nggak bersama-sama nggak mungkin bisa membuat event sebesar ini. Karena ini juga kan pembangunan infrastruktur, pembangunan yang kita pijak saat ini, pelabuhan ini semua dibangun untuk membangun destinasi ini sebagai destinasi super prioritas. Jadi tidak hanya sebenarnya event semata 2 hari ini, tapi membangun pelabuhan untuk konektivitas di Danau Toba, untuk water connectivity, dan juga area ini untuk pariwisata ini kita bangun supaya bisa menjadi suatu konektivitas dan infrastruktur yang memadai, attraction juga di Danau Toba. Dan membangun tempat pariwisata ini kan memang sesuatu yang bermakna ya. Ini sesuatu yang untuk bangsa kita ini, bahwa memang pariwisata ini sebenarnya adalah bisa menjadi backbone of economic growth. Setuju banget sih. Karena dari Indonesia sendiri ini kita 18.000 pulau, 180 juta penduduk. Jadi memang secara geografi ini sangat penting kita membangun berbagai destinasi. Tidak bisa hanya
Bali aja gitu. Bener, Kita harus bener, membangun bener, berbagai bener. destinasi. Seperti layaknya negara lain, misalnya kita di Jepang, kita ada Tokyo, Kyoto, Iya. Osaka. Hokkaido lah apalah gitu Hokkaido, ya. betul. Nah ini kita harus membangun destinasi-destinasi Yes. lain, tidak hanya satu. Nah itu passionnya sebenarnya berangkat dari sana. Bener, tadi juga sempat di highlight sama atletnya ya, ridersnya gitu ya. Kalau kita lihat kata dia tuh, kalau misalnya lihat di internet Indonesia kayaknya Bali aja, tapi ternyata pas ngeliat ke sini, wow, Iya, betul. bagus Tapi aku banget membantu kan. menjawab untuk pertanyaan tadi kamu ke Ibu Aha, Maya ya. aha. Kalau tadi kamu bilang passionnya jalan-jalan, enggak. Ibu Maya passionnya kerja ya. Oh gitu. Sebagai mantan CEO termuda di dunia periklanan, kemudian beralih ke gils, sini aja gils, tuh udah kerja banget ya kan. gils. Itu dia. Dan sepertinya itu juga gak boleh terlalu banyak ngobrol. Iya. Karena itu ditandain kayak udah harus Abis lanjut lagi ini Ibu Mayanya. masih ada Iya. agenda ya. Gak apa-apa. Ibu tapi terima kasih banyak sudah Iya. mau ngobrol-ngobrol sama kita. Kita dikasih kesempatan eksklusif ngobrol sama Bu Maya loh. Yes. Terima kasih banyak Ibu. Dan selamat lumayan ulang ya ini videonya nanti. Gak usah kita potong, kita kirim ke dia. Sampai dengar, aja satu ini kita masih bakal jalan-jalan lagi. Iya. Sambil juga menemani Ibu Maya mungkin siapa tahu Betul. bisa ya kan. Di jangan mana-mana. Yuk ikutin terus keseruan kita hari ini. Oke. Good, thank you Thank banget. you. Thank you. Ya, thank you ya. Wah, gak kerasa. Yes, Sudah mau guys. berakhir saja kesempatan kita buat ngobrol-ngobrol dan main breaking news dan tiker semuanya. 2 2 hari. hari eksklusif dari Danau Toba buat The Tickers dengan Bener. semua narasumber-narasumber yang benar-benar eksklusif pastinya ya kan. Dan juga ajang-ajang yang seru banget karena di sini sekali lagi selain ada F1 Powerboat, tadi juga ada F1 Aqua Bike Indonesian Championship. Yes. Benar pemenangnya juga selamat, Udah, congratulations. Selamat banget. Dan pastinya Ya ada. kan? Udah nggak ada ya, gitu? Semangat juga tadi buat aku pemenang Aqua Bike. Itu dia. Yang bakal maju ke World Championship gitu kan. Bener. Semoga membawa harum nama Indonesia. Itu dia dan juga solo bola nih ya, congratulations buat pemenangnya tadi. Ya. Ada dari Tapanuli Utara. Aha. Itu dia. Dan Thank juga you. Mau buat ucapin terima kasih buat siapa coba? Kalau kamu In buat siapa? Journey. In Journey pastinya. Mhm. Dan aku mau ngucapin terima kasih juga buat Detik yang sudah membuat kita semua ada di sini. Merupakan kesempatan yang sangat luar biasa banget ketemu sama banyak sekali ajang-ajang seru di sini. Thank you very much. Bener, dan tim-tim di belakang kita juga kompak-kompak banget ya. Bener, tuh ada banyak banget. Hai. Iya kan? Well, karena nanti malam masih ada band dan masih ada Raja Raja. juga yang akan Wuh, perform. wuh, wuh. So, kita mau siap-siap dulu nih Ya, supaya kita nanti mau kita bisa nonton ngeliat ya. nanti main stage-nya seperti apa ya. Dari- Kalau gitu sebentar lagi kita bakalan menyaksikan ada penampilan dari Raja dan juga Ya. ada band di main stage ya. Bener banget, gila. Ini pasti bakal ramai banget sih. Semuanya pasti bakalan nonton. Ada 2 band yang udah ternama ya kan. Betul sekali. Kita Sebagai juga nonton ya. Cinderella, aku harus cepat cabut Oh, ya. gitu. Takutnya nanti udah jam 12 malam, ntar Bener. cepat-cepat hilang. Iya. Itu masih Cinderella lengkap ya. pun tiba Dengan kereta kencana. Oke, Kita kita pamit ya. Ari Mas Tunggu pamit. Eksis pamit. Sampai ketemu di breaking news berikutnya. Bye-bye guys. Bye. Yeah. Cinderella pun tiba dengan kereta kencana.